Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kita menyebut benda-benda di sekitar kita dengan nama-nama tertentu? Misalnya, kenapa kita menyebut pulpen sebagai pulpen atau kenapa telepon genggam disebut ponsel? Ada cerita unik di balik nama-nama benda sehari-hari ini, dan beberapa bahkan punya sejarah yang menarik atau asal-usul yang tak terduga. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir, karena kali ini kita akan mengungkap asal-usul nama benda sehari-hari yang pasti bikin kalian terkejut. Kita mulai dari salah satu benda yang sering banget kita gunakan sehari-hari yaitu pulpen. Siapa yang sangka, nama pulpen ternyata berasal dari dua kata pen dan fountain atau dalam bahasa kita, pena air. Awalnya, pulpen memang dirancang dengan sistem tinta yang mengalir seperti air, persis seperti air mancur. Meskipun sekarang desain pulpen sudah lebih modern dan tak lagi bekerja dengan sistem air, namanya tetap melekat. Bayangkan saja, kalau dulu namanya tidak berubah, mungkin kita sekarang menyebut pulpen sebagai pena air. Sekarang, kita beralih ke ponsel. Nama ponsel ini sebenarnya adalah singkatan dari telepon seluler. Mungkin kita sudah biasa mendengar kata ponsel, tapi tahukah kalian bahwa telepon pertama yang bisa dibawa kemana-mana ini dinamakan berdasarkan fungsinya yang bisa berpindah-pindah lokasi? Kata seluler sendiri merujuk pada sistem jaringan yang terdiri dari sel-sel, alias area-area kecil, yang memungkinkan telepon bisa tetap terhubung meskipun berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di luar negeri, ponsel dikenal dengan nama lain, tapi kita di Indonesia memilih kata ini karena mewakili teknologi jaringan yang dipakai. Lalu, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa kita menyebut alat bantu baca ini sebagai kacamata? Asal-usul namanya mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya cukup menarik. Dahulu, kacamata disebut sebagai cermin mata karena lensa kacamatanya terbuat dari cermin yang sangat tipis, bukan kaca seperti sekarang. Jadi, cermin mata digunakan untuk membantu penglihatan. Seiring perkembangan zaman, teknologi materialnya berubah dari cermin menjadi kaca, maka sebutannya pun ikut berubah menjadi kacamata. Ada juga yang menarik dari benda bernama sepeda. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, fiets, yang dalam bahasa kita kemudian dikenal sebagai sepeda. Namun, di luar negeri, asal-usul kata bicikle sangat deskriptif, berasal dari kata Latin bi yang berarti dua, dan cyclus yang berarti roda. Jadi, secara harfiah, sepeda berarti kendaraan beroda dua. Di Indonesia, kita mengambil sebutan yang lebih sederhana, yaitu sepeda, yang mungkin terinspirasi dari kata-kata serupa dalam bahasa Eropa. Ngomong-ngomong tentang kendaraan, kalian pernah mikir nggak kenapa kita menyebut kendaraan bermotor sebagai mobil? Kata ini ternyata diserap dari bahasa Belanda juga, yaitu automobil. Auto artinya sendiri, dan mobil artinya bergerak. Jadi, nama mobil sebenarnya mengacu pada kendaraan yang bisa bergerak dengan sendirinya tanpa perlu ditarik oleh hewan atau manusia. Tapi karena terlalu panjang, orang Indonesia memperpendeknya menjadi mobil. Sekarang, mari kita bahas tentang televisi. Nah, kata televisi ini ternyata merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani dan Latin, tele yang berarti jauh, dan vision yang berarti penglihatan. Jadi, televisi secara harfiah berarti melihat dari jauh. Meskipun saat ini kita lebih sering menggunakannya untuk menonton hiburan, asal-usul namanya menunjukkan bahwa televisi pertama kali dimaksudkan sebagai alat untuk menyampaikan gambar dan informasi dari jarak jauh. Lanjut ke lemari, benda yang ada di hampir setiap rumah. Ternyata, kata lemari berasal dari bahasa Portugis, almario, yang berarti tempat penyimpanan. Di masa lalu, orang-orang menggunakan lemari untuk menyimpan barang-barang berharga atau pakaian. Meskipun desain dan fungsi lemari terus berkembang, nama ini tetap dipertahankan sebagai simbol dari tempat penyimpanan pribadi. Satu lagi benda yang pastinya sering kalian gunakan, jam tangan. Awalnya, orang-orang menggunakan jam besar yang diletakkan di dinding atau di meja, tapi ketika jam kecil pertama kali dibuat dan bisa dikenakan di pergelangan tangan, orang menyebutnya jam tangan. Nama ini begitu deskriptif, karena jam yang tadinya harus digantung kini bisa dibawa kemana-mana di tangan. Nah, siapa sangka nama-nama benda yang begitu biasa di telinga kita ternyata menyimpan cerita yang luar biasa menarik, ya? Dari pulpen hingga ponsel, dari kacamata hingga mobil, semuanya punya asal-usul yang bikin kita mikir dua kali. Jika kalian suka pembahasan tentang asal-usul benda sehari-hari ini, jangan lupa klik tombol like, dan subscribe channel ini. Kita akan bahas lebih banyak lagi fakta-fakta menarik seputar budaya, sejarah, dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.